Selamat pagi. Tidak selalu setiap hari pagi-pagi bersemangat. Kadang-kadang yang namanya badan ini rasanya males. Jadi hari ini aku juga agak males. Karena hidup itu selalu berubah. Dari zaman waktu lahir bayi lahir sampai tua pun tidak pernah akan sama. Pasti akan ada suatu proses. Di dalam proses hidup pun juga kadang-kadang itu mengalami suka duka, senang sedih, bergembira, ya apapun komplit terjadi di dalam kehidupan manusia. Begitu juga saya. Kadang-kadang juga rasanya itu malas. Orang kadang-kadang malas, itu boleh-boleh saja, asal jangan berlarut-larut. Ini hari ini pagi ini juga aku dari pagi tadi males, rasanya males. Padahal semua ada. Kalau zaman dulu pernah juga bangun tidur itu harus bangun, harus semangat karena gak punya apa-apa. Padahal bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan karena masih berhubungan sama anak, suami, orang lain. Itu rasa males itu tumbang akhirnya. Karena nomor satu tanggung jawabnya itu tadi. Jadi jam 3 pagi pun harus bangun. Terus menyiapkan pekerjaan untuk yang pada kerja. Karena yang ikut kerja saya banyak juga. Dalam artian bukan kerja yang rumah tangga loh, tapi kerjaan yang karya yang menghasilkan. Saya bertanggung jawab atas orang-orang itu. Terus bikin sarapan untuk anak-anak, suami. Habis itu anak-anak sekolah, suami bekerja. Itu suatu kenangan yang sudah terlewatkan. Aku sudah melewatinya. Aku bahagia sekali kalau aku mengingat itu. Karena sudah terlewatkan dan aku mampu. Terima kasih Tuhan. Tapi setelah tua, badan rapuh, udah 72 tahun, harus tetap bersemangat. Tapi karena gak ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, ya sudah kadang-kadang juga ngalami males. Padahal kalau dulu pagi-pagi sebisa mungkin pergi ke gereja. Tetapi sekarang dengan keadaan badan sudah gak bisa, jadi paling berdoa di rumah, ikut misa online. Gak harus setiap hari pergi ke gereja. Karena kondisi badan, kondisi keadaan sudah beda. Terus semuanya itu jadi suatu pekerjaan, suatu apa itu agak santai.
Ya disyukuri aja. Tapi kok orang bersyukur, orang bahagia, sukacita itu juga tidak semulus setiap hari cuman ketawa terus, enggak. Kadang hati itu juga menangis. Menangis mensyukuri. Kadang-kadang juga mengalami sedih, susah. Cuman pesen nenek, seandainya kalian mengalami itu, jangan lama-lama. Pernah mengalami itu suatu kebahagiaan di dalam suatu kehidupan. Karena kalau orang itu tidak pernah mengalami itu nggak tahu kan. Asal satu, pikirkan apa yang akan dilakukan dengan pikiran yang bersih, pikiran yang positif. Jadi apa tindakan kita itu selalu positif. Jangan sampai kita terburu-buru, jangan sampai kita asal jalan dalam menentukan, memutuskan sesuatu yang harus diputuskan. Gak tahu itu masalah, gak tahu itu apa. Pokoknya kalau memutuskan sesuatu itu harus dengan pikiran yang tenang. Jangan keburu-buru. Sekarang setelah jadi nenek juga begitu. Untuk jalan aja gak boleh keburu. Tahu-tahu nanti malah bisa jatuh. Karena aku juga pernah ngalamin kena vertigo. Waktu itu pagi-pagi bangun begitu bangun tahu-tahu udah jatuh ke kasur lagi. Karena muter. Terus dicoba pelan-pelan gitu. Mau duduk aja bisa jatuh. Muter ini yang namanya. Gak tahu kok jadi kayak langsung. Terus rasanya badan gak enak. Nah itu juga aku pernah mengalami seperti itu. Pernah sampai opnam. Pokoknya nenek ini udah opnam itu udah berapa kali. Ada aja penyakitku itu yang bukan apa ya, bukan suatu penyakit yang sakitnya itu selalu terus gitu, enggak. Tapi beberapa kali aku sudah gak punya empedu, operasi empedu, sudah operasi hemoroid, sudah operasi usus buntu, appendix, sudah operasi katarak, sampai pernah kalau punya anak aku 4 kali punya anak, anakku 4. Jadi ya di rumah sakit terus. Malah yang kedua itu pikirnya di klinik karena keadaannya normal. Habis nangis. Habis nangis ini nenek itu. Keadaannya normal, ternyata begitu melahirkan itu bayinya itu bisa berhenti. Ususnya pendek atau apa atau suatu apa kita nggak tahu. Di situ cuman ada bidan dan orang tua saya. Sampai ibu saya itu gini, wah tak rani, wes entek rupamu ki wes putih pucet gek ming merem. Dadi aku wes lemes gitu kata orang tuaku yang nunggu ibu saya waktu saya melahirkan yang kedua.
babynya 16 jam meninggal karena kecepit. Yaitu orang itu kalau sudah mengalami bermacam-macam malah lebih dekat sekali dengan Tuhan, karena kalau pada saat itu Tuhan mengambil saya ya sudah nggak ada cerita. Tapi Tuhan itu masih memberikan saya kehidupan sampai akhirnya saya punya anak lagi, dan hidup dengan beragam. Hidupnya masih buntut jadi cerita. Dah ya, nanti kelamaan ini videonya. Aku mau bangun, bikin minum. Thank you for watching. Tuhan memberkati. Semoga kalian yang menonton video ini juga diberkati Tuhan. Semua mendapatkan berkat yang melimpah. Hidup ini beragam. Jadi kalau mengalami kesedihan, jangan berlama-lama. Mengalami senang juga jangan terlalu dipikir untuk senang sekali sampai lupa daratan. Terus selalu berpikiran positif. Jangan menuruti emosi yang tidak baik. Thank you for watching.